Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Fatayat sekalian dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang beberapa hal yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid. Jadi ada beberapa hal yang diharamkan untuk perempuan yang sedang haid. Yang pertama, tidak boleh haram sholat baik sunnah maupun wajib. Kemudian puasa baik sunnah maupun wajib. Kemudian sujud syukur, sujud tilawah, tawaf, kemudian membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini memang khusus untuk membaca Al-Quran. Maksudnya ada beberapa hal yang diperbolehkan dengan niat untuk berdoa. Jadi misalnya seperti membaca bismillah. Nah, ada kan sebuah hadis bahwa semua hal yang diawali dengan bismillah maka akan membawa keberkahan. Sudah, bismillah itu kan merupakan bagian dari Al-Quran. Maka tidak apa-apa karena diniatkan untuk berdoa. Seperti halnya lagi ketika kita ingin bepergian naik kendaraan misalnya, itu ada di dalam Al-Quran, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini juga tidak masalah karena diniatkan untuk berdoa, bukan membaca Al-Quran. Yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran, begitu. Dan ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa ketika kita latah misalnya ada orang yang baca Al-Quran dan kita hafal ayat tersebut, kemudian kita ikut membacanya. Nah, biasanya ada ya yang latah seperti itu. Ketika kita membacanya itu tidak bisa didengarkan oleh telinga kita sendiri, maka itu juga diperbolehkan untuk sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain juga tetap mengharamkan hal tersebut. Kemudian selanjutnya ya, perempuan yang haid juga diharamkan untuk memegang mushaf, membawa atau menyentuh mushaf. Nah, mushaf di sini berarti adalah media, bukan hanya Al-Quran saja yang berbentuk buku ya, bukan hanya Al-Quran yang seperti ini saja, tapi media, semua media yang di situ terdapat tulisan Al-Quran yang untuk dibaca. Jadi misalnya memang ada tulisan Al-Quran itu untuk dibaca bersama-sama, kemudian ada perempuan yang sedang haid memegangnya, entah itu juga pantulis ataupun di sebuah kertas, maka itu tidak boleh. Kecuali ketika misalnya di Madin ya, Madrasah Diniyah itu kita mengajarkan anak-anak cara menulis bismillah. Nah, itu tidak masalah karena memang itu diniatkan untuk belajar ataupun tadi berdoa, bukan untuk dibaca-baca sebagai Al-Quran, maksudnya ayat Al-Quran yang dibaca. Nah, untuk ketika tulisan tersebut merupakan diniatkan untuk dibaca, Al-Quran yang dibaca, maka itu tidak boleh karena sudah termasuk mushaf, baik itu di kertas, papan tulis ataupun berbentuk Al-Quran, begitu. Kemudian iktikaf, berdiam diri di masjid. Nah, ini juga diharamkan meskipun dia tidak khawatir kalau masjidnya itu terkena najis dari darahnya. Oke. Nah, misalnya jenengan mau mengikuti pengajian ya. Pengajian biasanya kan diadakan di masjid, tapi sedang haid, maka tidak apa-apa di luar saja, ya, di halaman. Tidak boleh di dalam masjid. Ataupun jenengan nanti sudah antisipasi memakai misalnya pembalut yang panjang ataupun di double 2 sehingga benar-benar tidak khawatir kalau darahnya itu sampai tembus dan mengotori masjid, tetap tidak boleh. Oke, silahkan mengikuti pengajian ketika itu di masjid, tapi di pinggir atau di selasarnya mungkin itu diperbolehkan. Tapi ketika di dalam masjid maka tidak boleh. Kalau hanya sekedar lewat, misalnya jenengan rumahnya di belakang masjid dan di situ di luar masjid itu tidak bisa dilewati, untuk sekedar lewat saja tidak masalah. Tapi kalau untuk berdiam diri di dalamnya maka tidak boleh. Okay?
Kemudian tidak boleh dicerai. Selanjutnya, tidak boleh bersetubuh dengan suami ketika haid. Nah, ini di dunia medis juga sudah disebutkan ketika perempuan yang sedang haid kemudian bersetubuh dengan suaminya, maka nanti ketika dia hamil tuh anaknya akan mengalami cacat. Jadi ini hati-hati sekali ya untuk para perempuan, ketika suaminya menginginkan maka harus diingatkan betul. Nah, selanjutnya tidak boleh bersuci. Nah, menghilangkan hadas besar. Ini ketika perempuan yang sedang haid, ini termasuk juga nifas ya. Ini tidak boleh bersuci, menghilangkan hadas besar. Misalnya malamnya itu bersetubuh dengan suami, kemudian niatnya mandi sucinya sebelum sholat subuh, ternyata sebelum mandi itu dia sudah haid. Nah, bagaimana ini? Maka tidak perlu mandi, tidak perlu mandi besar. Ya, jadi kapan mandinya? Mandinya ketika sudah haidnya berhenti, karena dia membawa hadas besar lain yaitu haid. Bukan kok langsung, biasanya orang-orang itu mandi dulu ya, mandi dulu menghilangkan hadas besar junub tadi, padahal dia sendiri sedang haid. Nah, ini tidak perlu ya. Ini mungkin bisa jadi catatan untuk semuanya yang biasanya seperti ini, bahwa ketika nanti mengalami hal yang seperti ini tidak perlu mandi junub karena sedang haid, maka mandinya digabung dengan mandi haid setelah suci, nanti setelah darahnya berhenti dan suci dari haid begitu. Nah, di sini juga ada catatan penting juga, bahwa mandi besar atau mandi menghilangkan hadas besar ini berbeda dengan mandi keramas. Nah, masyarakat pada umumnya ketika haid itu juga mereka anti dengan keramas atau menganggap bahwa keramas itu tidak boleh, ya. Mandi keramas itu tidak boleh, padahal sebenarnya tidak ada larangan untuk jenengan itu mandi keramas ketika haid ya, tidak ada larangan. Nah, bayangkan saja ketika jenengan itu misalnya haidnya 8 hari, 9 hari. 9 hari, dalam waktu 9 hari tidak keramas, wow, bagaimana itu rasanya? Pasti akan tidak nyaman sekali, apalagi kalau untuk perempuan yang haidnya sampai batas maksimal haid 15 hari. Selama 15 hari ketika tidak keramas itu pasti tidak nyaman sekali, apalagi untuk perempuan-perempuan yang aktif di luar rumah ataupun ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil yang lagi aktif, itu pasti tidak akan nyaman sekali ketika dalam waktu yang cukup lama, 15 hari mungkin, itu tidak keramas. Nah, itu diperbolehkan, keramas tidak masalah. Lalu bagaimana ketika keramas dan rambutnya rontok semua? Nah, apakah itu nanti akan dikumpulkan, kemudian diniati mensucikan rambut yang sudah lepas itu? Maka tidak perlu juga ya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa rambut ataupun bagian tubuh kita yang rontok, yang telah terlepas dari diri kita, maka itu dianggap seperti sampah dan dibiarkan saja. Kemudian kenapa ada masyarakat yang menganggap rambut yang lepas ketika haid itu harus dikumpulkan? Itu karena mungkin ada yang mengikuti hadis bahwa semua anggota tubuh yang terlepas dari diri kita nanti akan kembali ke kita. Nah, kalau misalnya mengkhawatirkan hal tersebut, mungkin bisa dikumpulkan dan dikubur saja. Ini termasuk juga untuk menjaga bahwa aurat kita, rambut kan termasuk aurat kita tidak dilihat oleh orang lain selain mahram, itu tidak masalah. Tapi tidak ada yang mewajibkan untuk mengumpulkan rambut-rambut yang terlepas kemudian memandikannya sendiri dan diniati untuk mensucikan rambut tersebut dari haid, tidak. Jadi biarkan saja, tidak masalah, dan ketika rambut itu rontok ya sudah, tidak masalah begitu. Itu mungkin yang bisa dijadikan catatan ya mengenai mandi besar ketika haid dan juga keramas, berbeda. Oke. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
keterangan-keterangan yang saya sampaikan tadi bisa dilihat pada kitab Risalatul Mahid ataupun I'anatul Nisa dan beberapa kitab fikih yang lainnya. Mungkin demikian, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.